Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem basis data yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Dan perkenalkan, nama saya Aimala Putri dengan NIM 2522086. Baik, saya di sini akan menjelaskan yaitu sistem basis data. Pertama yaitu, apa sih itu basis? Basis adalah sebuah tempat berkumpul di mana data itu bertemu dan disimpan. Bisa kita contohkan seperti lemari arsip, di mana data atau dokumen disimpan di dalam lemari tersebut. Kemudian, apa sih itu data? Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar atau objek seperti manusia, benda, kejadian, dan lainnya yang disimpan dalam bentuk teks, angka, dan buku. Atau data ini juga bisa disebutkan representasi dunia nyata. Adapun contohnya itu seperti data mahasiswa yaitu nama, NIM, prodi, dan tempat lahir, dan lain sebagainya. Jadi, basis data itu adalah sekumpulan item data yang saling berhubungan satu sama lain dan disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan satu sama lain dan kumpulan program yang mungkin untuk mengakses dan manipulasi tabel-tabel tersebut. Dalam basis data, ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Dalam sistem basis data ini, perangkat kerasnya yaitu memori sekunder, seperti hard disk. Yang kedua yaitu sistem operasi, atau operasi sistem. Sistem operasi adalah program yang mengaktifkan sistem komputer dan menjalankan operasi-operasi di dalam komputer. Yang ketiga yaitu manajemen sistem, atau DBMS. Adalah pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakaian secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS, yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang keempat yaitu pemakaian atau user. Pemakaian berinteraksi dengan basis data dan juga manipulasi data dalam sebuah program. Yang kelima yaitu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi yang digunakan sistem basis data ini tergantung kebutuhannya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari basis data ini tersebut? Pertama yaitu untuk mengatur data atau mengelola data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam mengambil kembali. Yang kedua yaitu tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data itu dijaga. Yang ketiga yaitu data tersebut terintegrasi. Yang keempat yaitu data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemilihan program aplikasi mudah dilakukan. Yang kelima yaitu data dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pemakai. Yang keenam yaitu data diterapkan standarisasinya. Yang ketujuh yaitu informasi selalu terbaru atau update. Yang ketujuh yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konten, informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi terbaru. Kemudian yaitu menyediakan struktur informasi dan alami dan mudah dipahami. Yang kemudian mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan objektivasi kerja. Manfaat basis data. Apa sih manfaat dari basis data tersebut? Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Dalam menyimpan dan melakukan perubahan terhadap data itu lebih cepat. Dan ketika mengakses sebuah data itu lebih mudah dan lebih cepat. Ketika data itu lebih besar dan makin banyak, maka kecepatan di dalam database itu cukup stabil. Yang kedua yaitu kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakaian basis data ini tidak terbatas. Misalnya,
kita itu mempunyai aplikasi pembelajaran, dan di dalam aplikasi tersebut banyak unsurnya seperti admin, dosen yang memberikan pembelajaran, dan mahasiswa yang dapat mengakses pembelajaran. Nah, inilah yang disebut bahwa basis data itu dapat dipakai secara bersama. Yang ketiga yaitu efisiensi ruang penyimpanan atau space. Di dalam basis data ini kita dapat menyimpan sebuah data di hard disk seperti bahkan jika aplikasi itu secara online, maka data itu bisa juga disimpan di online. Yang keempat yaitu ketersediaan. Contohnya itu seperti data yang rusak atau yang hilang di basis data ini masih tersedia atau tidak. Tetapi di dalam basis data ini semua itu bisa diatasi. Yang kelima yaitu kelengkapan. Kelengkapan data yang diinput dalam sebuah basis data ini seperti contohnya itu misalnya kita pergi ke petugas universitas dan kita ingin mencari data misalnya AI misalkan. Nah, dalam data tersebut kita mungkin hanya sekedar menanya nama, jurusan, dan NIM saja. Tetapi juga banyak data-data yang lain seperti tempat tinggal, tanggal lahir, dan alamatnya. Nah, inilah yang disebut kelengkapan data tersebut. Yang keenam yaitu keamanan atau security. Di dalam setiap pemakaian basis data itu tentu ada passwordnya. Di dalam database ini, di eranya itu semakin ke sini, maka semakin keamanan itu semakin dijaga gitu. Di balik adanya manfaat dari sebuah basis data ini, tentu juga ada resikonya yang ada di dalam pemakaian basis data tersebut. Sebagai berikut yaitu ada juga perlu personal khusus, perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus, perlu backup atau explicit, konflik dalam data yang dipakai bersamaan, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Materi selanjutnya yaitu Database Management System, atau juga bisa disebut DBMS. Apa sih itu Database Management System? Adalah sistem pengorganisasian dan pengelolaan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. DBMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang mampu diakses di dalam berbagai aplikasi. Perbedaan basis data dan DBMS. Tentu basis data dan DBMS ini berbeda. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya ini sangat berbeda. Jika basis data adalah sekumpulan item dari data-data, sedangkan DBMS ini adalah aplikasi untuk mengelola data dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database ini sendiri. Adapun komponen dari DBMS yang pertama yaitu hardware. Hardware ini adalah perangkat keras yang digunakan oleh DBMS. Yang kedua yaitu software. Software ini adalah perangkat lunak yang dioperasikan oleh sistem operasi di dalam suatu jaringan DBMS. Yang ketiga yaitu prosedur atau instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan pengguna database. Yang pertama yaitu pengguna program aplikasi, yang kedua yaitu membuat backup database, dan lain dan sebagainya. Ada yang keempat yaitu elemen utama DBMS. Ada beberapa elemen utama dari DBMS ini, yaitu yang pertama yaitu data pengguna. Data pengguna ini mempresentasikan data sebagai relasi dan menganggap sebagai tabel data. Yang kedua yaitu metadata. Metadata berisi struktur dari suatu tabel. Metadata disebut dengan sistem tables. Yang ketiga yaitu indeks. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Yang keempat yaitu metadata aplikasi atau aplikasi metadata digunakan untuk menyimpan struktur dan format. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor teknis. Faktor teknis yang pertama yaitu jenis-jenis database. Yang kedua yaitu struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung database. Yang ketiga yaitu tipe antarmuka dan programmer. Yang keempat yaitu tipe bahasa query. Adapun faktor ekonominya yaitu biaya penyediaan perangkat lunak, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya konversi dan pembuatan database, dan lain sebagainya. Adapun pengoperasian arsitektur basis data yang dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL ini adalah Data Definition Language, merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap segma basis data. Yang kedua yaitu DML,
Data Manipulation Language merupakan satu paket DBMS yang memperoleh pemakaian untuk mengakses atau manipulasi yang tepat. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Adapun non-prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Adapun tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama yaitu file induk. File induk ini terbagi menjadi dua, yaitu file acuan. File acuan ini file yang jarang berubah nilainya, seperti file data gaji, file mata kuliah. Adapun file induk dinamis. File induk ini yang nilainya itu sering berubah atau sering diupdate, seperti misalnya itu file induk barang, file induk data barang, file transaksi. Ada juga file transaksi, yaitu file yang bisa disebut dengan file input, digunakan untuk merekam data hasil transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Ada juga file laporan. File ini berupa sebuah output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang empat tuh file sejarah, atau file ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. File pelindung. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cabang bila file data yang aktif mengambil kerusakan atau hilang. Melanjutkan materi selanjutnya tentang pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas dua baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Adapun keunggulan basis data relasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Adapun istilah dalam basis data relasional yaitu pertama, relasi. Relasi ini adalah sebuah tabel yang dari beberapa kolom dan beberapa baris. Adapun yang kedua yaitu atribut. Atribut ini adalah kolom dalam sebuah relasi. Yang ketiga yaitu tupel. Tupel ini adalah baris pada sebuah relasi. Yang keempat yaitu domain. Adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau dua atribut. Yang kelima yaitu derajat. Derajat ini adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam yaitu cardinality, adalah jumlah tupel dalam sebuah relasi. Yang selanjutnya yaitu tentang relational key. Ada beberapa macam relational key, di antaranya yaitu satu, super key. Super key ini adalah sebuah atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua yaitu candidate key. Adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key, masing-masing disebut candidate key. Yang ketiga yaitu primary key. Adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat yaitu alternate key, adalah sebuah sigma relasi yang dapat memiliki atribut yang menunjukkan ke primary key dari relasi lain. Atribut ini juga disebut dengan Fourier-Gain key. Adapun relational integrity rules, satu yaitu null. Null ini adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua yaitu entity integrity. Tidak ada satu komponen prima key yang bernilai null. Yang ketiga yaitu referential integrity. Adapun bahasa pada basis data relasional, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Yaitu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol
matematis. Nah, seperti contohnya itu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua yaitu bahasa komersial. Adalah bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah untuk menggunakannya. Materi selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi ini adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data. Proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Adapun tujuan dari normalisasi ini ada beberapa tujuan dari normalisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua yaitu untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga itu untuk mempermudah pemodifikasi data. Materi selanjutnya itu tentang proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Ada pun tahap-tahap normalisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk tidak normal yang menghilangkan perulangan grup. Yang kedua yaitu bentuk normal pertama yaitu 1NF menghilangkan ketergantungan sebagian. Yang ketiga yaitu bentuk normal kedua atau 2NF menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang kelima yaitu bentuk norma Boyke-Codd atau BCNF menghilangkan ketergantungan multi-value. Yang keenam yaitu bentuk norma keempat atau 4NF menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Yang ketujuh yaitu bentuk norma kelima. Materi tentang apa itu perencanaan database. Perencanaan database merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application leverage direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sarana dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang keempat yaitu penaksiran kesempatan IT untuk memberikan keuntungan kompetitif. Adapun definisi sistem menjelaskan batas-batasan yang cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. User first mendefinisikan apakah yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari preventif, diantaranya yaitu 1. Aturan kerja khusus seperti manajer. 2. Area aplikasi advertising seperti marketing. Yang ketiga, aplikasi database dapat memiliki 1 atau lebih user file. Yang keempat, identifikasi user file membantu mengertikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database. Yang kelima, user view juga membantu dalam mengaplikasikan aplikasi database. Adapun definisi sistem yaitu menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database yang sudut pandang user atau yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari preventif, diantaranya yaitu 1. Aturan kerja khusus seperti manajer. 2. Aplikasi enterprise seperti marketing. Yang ketiga, aplikasi database dapat memiliki 1 atau lebih user view. Yang keempat, identifikasi user view membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database. Yang kelima yaitu user views juga membantu dalam membangun aplikasi database.
Adapun analisis dan pengumpulan kebutuhan. Suatu proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang satu yaitu deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan, yang kedua detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan, ketiga yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Informasi dianalisis untuk identifikasi kebutuhan harga disertai dalam aplikasi database yang baru. Adapun pendekatan terpusat. Satu yaitu kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua yaitu sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan dan mempresentasikan. Ada juga pendekatan integrasi view. Yang satu yaitu kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk mempresentasikan user view tersebut. Yang kedua yaitu model data yang mempresentasikan user view tunggal disebut lokal atau model dan tersusun atas diagram-diagram dan dokumen yang secara formal. Yang ketiga yaitu kemudian lokal dan model digabungkan untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user view untuk database. Adapun database basic merupakan suatu proses membantu sebuah desain database yang akan mendukung tujuan atau operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah mempresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua yaitu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga yaitu mempresifisikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misalnya proses waktu. DBMS Selection memiliki DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logika, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Adapun tahap-tahap utama untuk melihat DBMS. Yang pertama yaitu mendefinisikan terminologi studi referensi, yang kedua mendaftarkan 2 atau 3 produk, ketiga yaitu evaluasi produk, keempat yaitu rekomendasi pilihan dan laporan produk. Adapun desain aplikasi, desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu transaction, yang kedua tipe transaksi, yang ketiga user interface basic. Adapun prototipe optimal membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua yaitu memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga untuk klasifikasi pembuatan user. Keempat untuk evaluasi fasilitas mungkin akan terjadi dari desain sistem khusus. Terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu satu, requirement prototyping, menggunakan prototipe yang menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan, dan ketika kebutuhan itu terpenuhi maka prototipe akan dibuang. Yang kedua yaitu evolutionary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Adapun implementasi merupakan realisasi fisik dari data dan desain aplikasi. Implementasi data dicapai dengan menggunakan yang pertama yaitu DDL untuk membuat segmen database dan file database kosong. Yang ketiga yaitu DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk membuat program aplikasi termasuk transaksi database disertai dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa pemrograman. Berikut ada juga prinsip-prinsip perencanaan database. Database secara umum adalah integritas atau menyatu. Maka
antara suatu file dengan file yang lain harus saling berhubungan atau tabel relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data logika. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database, diantaranya yaitu 1. Memiliki perspektif globalinya. Yang kedua, menggunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, memberikan informasi secara selektif. Yang keempat, memberikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Yang kelima, jangan mengubah file yang ada. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa itu pemodelan data. Pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual atau cetak biru yang menentukan pengumpulan informasi dan sistem manajemen berbagai organisasi. Cetak biru atau model data ini membantu berbagai pemangku kepentingan seperti analisis, ilmuwan, dan perekayasa data untuk menciptakan pandangan terpadu mengenai data organisasi. Model tersebut menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis, hubungan antar berbagai set data, dan metode yang akan digunakan untuk menyimpan serta menganalisis data. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Ada juga yaitu model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam sistem penyimpanan secara fisik. Ada juga yaitu tentang konsep dasar atau R modeling entity types. Model relasi entity didasarkan pada representasi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity atau relasi antara entity. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Derajat relasi minimum adalah derajat atau kardinalitas relasi, mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entity yang satu terhadap himpunan entity yang lainnya. Adapun derajat relasi dengan notasi lain disampaikan pemakaian notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam berbagai literatur akan dapat dijumpai pula penggambaran diagram entity relationship dengan sedikit perbedaan penggunaan notasi. Baik, sekian dari video saya hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been thinking about it.